Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Aditya di channel Papa Aditya Zen. Ya, teman-teman, jadi ini hari Jumat, hari kelima kita bekerja sejak SPMT diterbitkan. Jadi SPMT itu adalah surat perintah melaksanakan tugas. Jadi sedikit ya, saya membahas SK dan SPMT. Jadi kelulusan pertama kita ya itu ditetapkan melalui SK, surat keputusan gubernur ya. Nah, terbitnya SK itu belum tentu kita langsung bekerja. Jadi itu hanya menjelaskan bahwasannya kita eh, sudah diangkat ya menjadi CPNS berdasarkan SK Bu Gubernur, jabatannya, posisinya dan golongannya serta SKPD mana ya. Nah, setelah sudah tahu SKPD-nya, kita akan diserahkan ke SKPD masing-masing. Nah, nanti SKPD masing-masing itulah yang akan menerbitkan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas. Ketika SPMT sudah terbit, disitulah tertera tanggal dan kita langsung gajian. Jadi, berbeda dengan swasta. Kalau swasta kan misalnya nih, kita bekerja di bulan Maret, tanggal 1 sampai 30 Maret, kita digaji tanggal 25 Maret atas pekerjaan kita di bulan Maret. Nah, namun jika di instansi pemerintah itu kita gajian dulu baru bekerja ya. Jadi SPMT terbit ya, terus gajian juga saat itu juga gitu. Walaupun aktualnya kalau anak baru ya kayak kita ini karena proses administrasi seperti rekening segala macam itu jadi bisa mundur 10 hari kayak nanti mungkin sekitar tanggal 12. Tapi so far ketika sudah normal itu setiap awal bulan gitu. Nah, kemudian itu terkait dengan SKNCP dan SPMT ya, teman-teman gitu. Nah, terus kemudian saya ingin cerita sedikit ya terkait dengan proses rekrutmen di angkatan saya di angkatan 2019. Jadi kami ini ya bisa dikatakan sebagai angkatan Covid. Kenapa? Karena rekrutmen dibuka itu tanggal 11 November 2019 ya. Dimana kalau secara agenda rekrutmen itu selesai ya, akan selesai di bulan April atau Mei. Itu kami sudah menggunakan seragam seharusnya jika tidak ada Covid. Namun kemudian qadarullah karena ada Covid, prosesnya terpotong-potong dan terhenti ya. Jadi 11 November 2019 itu eh, pembukaan rekrutmen, terus kemudian tes SKD seleksi kompetensi dasar itu di 2020 awal, kalau nggak salah itu di sekitar bulan Februari gitu. Nah, harusnya tes terakhir seleksi kompetensi bidang SKB itu di bulan Maret atau April, sehingga Mei sudah bisa diangkat secara SK. Namun qadarullah tadi ada Covid, makanya SKB-nya seleksi kompetensi bidangnya baru dilaksanakan di bulan September 2020 gitu. Nah, SKB selesai, pengumuman di bulan Oktober November gitu. Nah, barulah terbitlah SK TMT terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Dan untuk instansi DKI sendiri SPMT-nya serta penyerahan SK-nya penyerahan SK di bulan Februari, SPMT-nya di bulan Maret. Nah, ini agak lama, bahkan ada instansi sampai sekarang belum ya. Jadi kita dari 2019 bersabar perjuangan sampai tahun 2021 inilah gitu. Makanya dan karena Covid 2020 kemarin tidak ada rekrutmen. Namun sesuai berita kemungkinan di 2021 ini sesuai kalau teman-teman mengikuti Instagramnya BKN ya, itu 1,3 juta CASN calon aparatur sipil negara itu akan direkrut di tahun ini ya. Nanti coba diikuti saja. Namun sepertinya yang paling banyak posisinya di 2021 adalah untuk tenaga guru 1 juta guru, sisanya tenaga kesehatan, bidan, perawat dan juga penyuluh gitu. Coba lihat aja nanti jurusan teman-teman sesuai atau tidak gitu. Oke, itu sekilas tentang rekrutmen kami di angkatan 2019 gitu. Nah, jadi nanti kami ini karena TMT terhitung mulai tanggal SK-nya itu 1 Desember dan SPMT surat perintah melaksanakan tugas 1 Maret. Nah, mudah-mudahan kalau nggak salah kalau
rezeki 1 tahun dari TMT, artinya di awal 2022 kami sudah melakukan prajabatan, tapi itu masih proses ya, nanti kita lagi sedang menikmati saja. Jadi kalau dibilang dari arahan dari kepala dinas, sekretaris dinas, dan pimpinan lainnya, kami ini termasuk beruntung dari 3.805 orang yang diterima di Provinsi DKI Jakarta ya, dari sekitar 50.000 pendaftar untuk DKI ya, itu termasuk beruntung. Nah, kemudian untuk di Snakernya sendiri 62 orang. Artinya apa? Di tengah Covid seperti ini, di mana banyak PHK, banyak pengurangan, kami masih bisa bekerja di DKI pula ya. Jadi teman-teman mungkin bisa cek TPP, tunjangan perbaikan penghasilan ataupun tunjangan kinerja daerah. Mungkin DKI saat ini bisa dikatakan best of the best lah ya dari sisi penghasilan. Makanya insya Allah untuk ASN saat ini ya, itu sudah tidak seperti yang dahulu, rumor-rumor yang beredar gitu. Jadi nanti kita sekilas lah, kita akan kupas tuntas. Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat di channel-channel teman-teman ASN lainnya, banyak kok yang mengupas lebih detail gitu. Karena ya, jadi sementara itu untuk informasi hari ini. Jadi nanti kita akan buat konten-konten lainnya tentang kegiatan sehari-hari, maupun jika ada pertanyaan teman-teman mau request konten apa, silakan, nanti kita akan coba sampaikan. Demikian saya sampaikan, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.